Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan praktek akuntansi untuk kelas 5A pada hari ini kita akan belajar tentang masih di perusahaan manufaktur, namun kita khususkan pada pencatatan persediaan. Jadi kita flashback dulu ya ke pembahasan sebelumnya mengenai siklus perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang membeli bahan baku dari produsen dan mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi yang siap untuk didistribusikan kepada konsumen. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi, perusahaan manufaktur itu mengolah barang mentah menjadi barang jadi yang nilainya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Jadi persediaan di perusahaan manufaktur itu ada 3, bahan baku, barang dalam proses, dan bahan jadi. Misalkan kita contohkan perusahaan manufaktur roti. Nah, bahan baku roti itu apa saja? Bahan mentahnya apa saja? Ya, tepung, gula, telur, seperti itu. Nah, bahan baku ini diproses, diolah ke satu tingkat di bawahnya adalah barang dalam proses. Nah, barang dalam proses di sini, misalkan kalau perusahaan roti itu adalah adonannya. Adonannya itu adalah merupakan barang dalam proses atau BDP. Di sini kita singkat BDP untuk nantikan ada jurnal-jurnalnya. Kita singkat BDP saja. Nah, adonan tadi atau barang dalam proses tadi kita turunkan satu tingkat menjadi barang jadi. Kita olah adonan tersebut menjadi barang jadi, yaitu roti. Nah, kemudian bagaimana pencatatan persediaannya? Nah, pencatatan persediaannya itu ada metode periodik dan metode perpetual. Metode periodik ini keluar masuk barang atau aktivitas dari barang itu sendiri itu tidak dicatat. Dan biaya-biaya juga tidak dicatat pada tanggal transaksi atau pada tanggal terjadinya, namun dicatat pada penyesuaian per akhir periode, misalkan per bulan atau per tahun, seperti itu. Nah, kalau metode perpetual, aktivitas keluar barang atau biaya itu dicatat pada tanggal terjadi transaksi, misalkan pembelian barang baku, itu dicatat sebagai ya pembelian bahan baku, ataupun misalkan upah tenaga kerja itu tidak dicatat pada metode periodik, namun pada perpetual itu dicatat pada tanggal terjadinya pembayaran upah. Nah, seperti itu. Kalau di persediaan akhir itu di metode perpetual itu masih dicatat ya. Nah, dicatatnya pada tanggal tertera dengan stock of name. Biasanya tertera di di laporannya seperti itu. Nah, sini contoh soalnya ada beberapa transaksi, kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini 1 Januari PT ABC membeli bahan baku kayu pada PT X secara tunai senilai 300 juta. Nah, di sini perbedaan di periodik dan perpetual. Kalau periodik itu pembelian pada kas besar 300 juta. Kalau perpetual persediaan bahan baku dan kas. Di sini perbedaannya di periodik itu dimasukkan ke pembelian. Jadi kalau di perpetual persediaan bahan baku, ini perbedaannya ada di spesifik. Kalau di periodik pembelian apa saja masuk di akun pembelian. Pembelian bahan baku, pembelian mesin, pembelian peralatan itu masuk ke akun pembelian semuanya. Nah, kalau perpetual itu spesifik, harus spesifik. Kalau pembelian baku ya ditulis pembelian bahan baku. Kalau persediaan peralatan misalkan pencatat peralatan harus spesifik. Nah, di sini selanjutnya pada tanggal 25 Januari dihitung untuk pemakaian bahan untuk produksi kursi selama Januari sebesar 100 juta. Nah, kalau periodik ini tidak dicatat. Kenapa? Ya karena kan tadi sudah saya bilang aktivitas barang itu tidak dicatat. Pemakaian, keluar masuk barang,
Itu tidak dicatat. Ini selama tidak dicatat selama ini ya, selama barang dalam proses, sama itu, selama barang itu diolah di dalam pabrik. Barang di dalam pabrik itu tidak dicatat di metode periodik ataupun biaya-biayanya. Kalau biaya itu nanti dicatat pada akhir periode. Nanti slide selanjutnya akan kita bahas. Nah, kalau di perpetual, di transaksi 25 Januari, pemakaian bahan untuk produksi kursi itu dicatat pada tanggal 25 Januari itu juga. Perpetual jurnalnya adalah BDP atau barang dalam proses, tadi kita singkat. BDP biaya bahan baku dan persediaan bahan baku pada sisi kredit sebesar masing-masing 100 juta. Nah, di sini 25 Januari dihitung untuk pemakaian bahan untuk produksi lemari. Nah, tadi kursi, sekarang lemari. Kalau periodik itu pasti tidak dicatat. Penjelasannya kenapa? Ya sama seperti yang produksi kursi tadi. Aktivitas barang keluar masuk selama di pabrik itu tidak dicatat selama di metode periodik. Kalau perpetual itu dicatat BDP biaya bahan baku pada persediaan bahan baku sebesar 50 juta. Nah, di sini selanjutnya 26 Januari dibayar biaya overhead pabrik sebesar 100 juta. Nah, di sini ada perbedaan lagi, periodik sama perpetual. Karena kalau periodik itu dicatat pada akhir periode laporan biaya-biaya yang terkait dengan produksi. Nah, di sini perusahaan misalkan kita contohkan pada 31 Januari per bulan. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah ikhtisar pabrikasi pada biaya overhead pabrik. Ikhtisar pabrikasi di sini adalah ya biaya-biaya ataupun pengeluaran yang kita lakukan, yang pabrik lakukan untuk memproduksi suatu barang. Itu yang namanya ikhtisar pabrikasi. Nah, kalau perpetual kita catat pada saat itu juga 26 Januari. Jurnalnya adalah BDP overhead pabrik pada kas sebesar masing-masing 100 juta. Nah, kita lanjutkan pada tanggal 27 Januari. 27 Januari dibayar upah tenaga kerja langsung sebesar 25 juta. Nah, di sini sama dengan transaksi sebelumnya, yaitu overhead, biaya-biaya overhead. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung itu dicatat pada akhir periode laporan atau 31 Januari untuk metode periodik. Jurnalnya adalah ikhtisar pabrikasi pada upah tenaga kerja langsung sebesar masing-masing 25 juta. Kalau perpetual dicatat pada tanggal 27 Januari itu juga BDP upah tenaga kerja langsung pada kas sebesar 25 juta. Kemudian pada 27 Januari persediaan dihitung barang jadi. Barang jadi dihitung maksudnya. Nah, kalau periodik itu tidak dicatat. Kalau perpetual itu dicatat persediaan barang jadi pada BDP biaya baku, BDP overhead pabrik, BDP upah tenaga kerja langsung. Kalau periodik itu dicatat pada akhir periode ya. Nah, kalau perpetual nih pada tanggal 27 Januari itu juga kita catat barang jadinya berapa. Nah, di sini kita lihat di jurnal-jurnal sebelumnya. Jurnal-jurnal sebelumnya itu misalkan ini kita lihat dulu ya. Pertama itu BDP biaya bahan baku. Itu sebesar 150 juta. Nah, BDP biaya baku di sini kita lihat 100 juta untuk kursi yang transaksi 25 Januari dan 50 juta untuk transaksi produksi lemari. Nah, kita tambahkan ke situ di sini. BDP biaya bahan baku sebesar 150 juta. Overhead pabrik tadi sebesar 100 juta ya. Nah, ini. Nah, mana dia? Nah, ini 100 juta. Nah,
Kemudian BDP upah tenaga kerja langsung sebesar 25 juta. Nah, 150 juta, 100 juta, dan 25 juta ini ditambahkan menjadi 275 juta ke persediaan barang jadi. Di sini 24 Januari selanjutnya dicatat penjualan tunai barang jadi kursi dan lemari senilai 350 juta dengan HPP 100 juta. Kalau periodik ya kita tidak mencatat HPP. Sama seperti siklus perusahaan dagang kemarin, kalau kan ada metode periodik dan perpetual juga persediaan di perusahaan dagang. Kalau penjualan itu sama seperti dengan perusahaan dagang. Kalau periodik tidak mencatat HPP. Nah, kalau periodik jadi jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar 350 juta. Kalau perpetual dicatat HPP-nya kas, penjualan, HPP, dan persediaan barang jadi. Itu sebesar yang tertera. Nah, kita sampai pada akhir periode 31 Januari, periode bulanan. Nah, ini dihitung persediaan akhir, persediaan bahan baku 100 juta, barang dalam proses 90 juta, barang jadi 80 juta. Nah, di sini periodik memang dia akan mencatat pada akhir periode untuk aktivitas barang ya. Nah, persediaan bahan baku akhir sebesar 100 juta sesuai dengan yang dihitung ya. Yang disoal, yang dinyatakan pada ikhtisar pabrikasi sebesar 100 juta. Begitu juga dalam persediaan BDP dan barang jadi. Nilainya masing-masing 90 juta untuk BDP, barang jadinya 80 juta. Kemudian untuk perpetual, nah ini perpetual tinggal dijurnalkan saja. Persediaan akhir, ya tinggal ditambahkan 100, 90, dan 80. Nah ini persediaan bahan baku, persediaan barang proses, persediaan barang jadi itu dikreditkan. Sebesar masing-masing ditambahkan 100 tambah 90 tambah 80 menjadi persediaan akhir. Sebesar 270 di sisi debit. Nah, sudah selesai pembahasan dari persediaan, penghitungan persediaan, pencatatan persediaan, maksudnya di perusahaan manufaktur. Minggu depan kita bahas tentang biaya-biaya ya, biaya-biaya yang keluar di perusahaan manufaktur. Nah, kalau ada yang ditanyakan bisa WA saya dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.